Oke, kita langsung aja ya. Kali ini kita mau bedah obrolan panjang yang seru nih antara Ariel Noah sama BCL. Oh ya, yang itu ya. Banyak yang dibahas kan. Betul, ada 2 poin penting yang kita sorot. Pertama, soal yang lagi rame banget, isu royalti musik di Indonesia. Unik kan? Terutama soal hak tampil atau performing rights. Iya ya. Yang lagi jadi perdebatan panas. Nah, yang kedua, kita juga mau lihat sisi mereka. Gimana sih cara mereka jadi orang tua? Terus ada juga proyek bareng mereka di film animasi baru. Ada sisi Iya, jadi buat Anda yang lagi dengerin, kita mau coba urai nih benang khusus soal royalti, tapi dari kacamata musisi langsung. Sekaligus kita lihat gimana pengalaman mereka. Ya senangnya, ya susahnya, berkarya dan pandangan mereka. koneksi antara kerjaan sama kehidupan pribadi mereka. Tepat, kita lihat gimana isu industri yang teknis ini ternyata nyambung ke cerita personal mereka. Yuk kita mulai bedah. Oke, mulai dari mana nih? Yang royalti dulu? Iya, kita mulai dari yang paling hangat aja, royalti musik, spesifiknya soal performing rights. Jadi kan intinya siapa yang mesti bayar kalau lagu di tempat umum. Betul. Pencipta lagunya. Nah, di obrolan Ariel sama BCL ini, terasa banget kebingungan soal ini muncul lagi. Salah satu pemicunya ya kasus Agnes Mo kemarin itu. Bikin kayak ada hubungan gitu di industri. Iya, jadi kayak Ariel sendiri cerita ada gesekan antara penyanyi sama pencipta lagu. Cuma rasanya jadi beda pas bermasukan di banyak negara lain itu udah cukup jelas. Gampangnya kalau ada lagu di kafe, hotel, atau konser gitu ya. Iya. Yang bayar royalti itu ya penyelenggara acaranya atau pemilik tempatnya, event organizer, EO, atau ya si kafe itu. Makanya itu jadi Nah, itu dia. Itu yang di obrolan mereka disebut kayak teori baru, bikin bingung dan gak pasti semua. Makanya, karena bingung ini, si Ariel sama musisi lain tuh coba cari kejelasan. Sampai nanya langsung loh ke menteri. Intinya, Pak, A atau B sih aturannya? Ya, sudah jawaban normatif aja. Dikit-dikit bakal cari kejelasan. Malah ada wacana juga mau dibawa ke mahkamah konstitusi lewat uji materi. hak cipta ya. Betul, biar jelas, biar ada kepastian hukum, biar nggak bohong. Disinilah sebenarnya peran lembaga manajemen kolektif atau LMK jadi krusial banget. Nah, LMK ini coba dijelasin dikit deh strukturnya gimana. Oke, jadi di Indonesia itu ada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Di bawahnya ada LMK spesifik. Dulu kan ada DI, WAM, macam-macam. Oh, oke. Statusnya LMK ini lembaga swasta, tapi diawasi pemerintah. Penting nih, dananya mandiri. Jadi bukan dari APBN. Oh, nggak pakai uang negara ya? Sama sekali enggak. Tugas utamanya tadi naik royalti dari penggunaan musik, kafe, hotel, radio, konser, terus didistribusikan ke pencipta lagu dan pemilik hak. Teorinya sih mulia ya. Teorinya mulia, prakteknya ini yang banyak dikeluhkan. Dari obrolan Ariel BCL ini kelihatan banget masalahnya. Apa aja tuh masalahnya? Pertama, banyak I.O yang belum paham soal kewajiban bayar royalti ini. Masih ada yang nganggap remeh mungkin. Kesadaran hukumnya kurang ya. Bisa jadi. Kedua, ada juga kasus I.O udah bayar nih ke LMK. Tapi pencipta lagunya malah nagih lagi ke I.O. Alasannya, karena mereka nggak terima laporan atau nggak ngerasa terima bagian dari LMK. Bukan jadi tumpang tinggi dan bikin repot I.O juga ya. Ketiga, ini juga penting. Pencipta lagu selalu susah dapat laporan detail dari LMK. Jumlah royalti yang mereka terima tuh berapa sih rinciannya? Susah banget. Walaupun ada juga sih yang mampu dapat laporannya. Transparansinya dipertanyakan. Nah, itu dia. Ariel sampai nyimpulin di obrolan itu, kekecewaan dan frustrasi kayak gini mungkin bikin muncul ide direct licensing. Direct licensing. Jadi pencipta lagu mengisi dan bayar langsung ke pengguna. Gitu ya? Bypass LMK. Iya, kira-kira gitu. Tapi kan jadi rumit juga kalau semua
harus urus sendiri-sendiri. Betul, situasinya jadi kompleks ya. Sampai kadang orang luar lihatnya kayak ada kubu-kubuan. Kubu A versus kubu B gitu. Tapi Ariel nekenin, sebenarnya tujuannya sama kok. Semua pengen orang KI kerjanya benar, transparan, efisien. Semua diuntungkan kan? Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Promotor, kayak No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Gimana sih perasaannya? we'll go through the wastelands, through the highways. Dia merasa nggak aman, bingung juga sama aturan yang simpang siur. Harapannya sih ada keadilan buat semua pihak. Ya pencipta lagu, ya penyanyi. Adil buat semua ya kuncinya. Terus ada satu poin dari BCL yang menurutku penting banget. Soal jodoh antara lagu dan penyanyi. Maksudnya gimana? Hold me Jadi close till I suksesnya get sebuah up. lagu itu bukan cuma Time is karena barely penyanyinya on our top atau side. lagunya bagus banget. Tapi ada I don't triknya, wanna ada waste what's sinergi. Gak bisa left. dipisahin gitu aja peran penyanyi The dan storms we pencipta. chase are leading us, and Jadi love is kesuksesan all itu we'll hasil ever kerja bareng ya. trust. Betul. No, Makanya I BCL don't agak wanna waste sebel kalau what's netizen suka benturin penyanyi versus pencipta lagu. Seolah-olah mereka musuhan. We'll Padahal kan dua-duanya kerja keras buat lagu itu bisa sampai through the ke wastelands, through the highways, Kadang narasi till my di luar shadow sebenarnya turns to sun ada masalah. rays. Karena itu BCL berharap banget pemerintah turun We'll tangan. go Kasih kejelasan aturan main. through the wastelands, through the Apa yang highways. BCL kayak menyuarakan keinginan harmoni ya di industri musik. Kontras banget sama potensi konflik yang ada sekarang. Dia pengennya ekosistem ini sehat kerjasama. Setuju. Dan permintaan ke pemerintah itu nunjukin betapa urgennya butuh kepastian hukum dan peran negara sebagai fasilitator mungkin ya. Sebagai penengah Hold yang me bisa bikin close till aturan I main get yang up. jelas dan Time is barely on Oke, our nah di side. tengah obrolan serius soal industri I don't wanna ini, waste what's kan ada proyek baru juga left. nih, film animasi The storms we judulnya chase Jingo. are leading us, and love is all we'll ever trust. Iya betul, Ariel jadi No, I ayah don't Don, wanna BCL waste jadi what's ibu Don. left. Ceritanya katanya unik banget, tentang anak-anak yang keluarganya nggak ideal. We'll go jadi bukan cerita through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. Punya sisi egois. wah kayaknya lebih realistis ya. Katanya sih gitu. Ceritanya deket banget sama kita punya kehidupan. Bikin penonton dewasa bisa relate, ingat masa kecil, atau relate sama perjuangan sebagai orang tua. Menarik. Jadi penasaran gimana Ariel sama BCL bawain peran. Hold me close till I get Pasti beda up. tantangannya ya Time sama is yang barely biasa. on Nah our itu dia. side. Jadi voice actor itu ternyata I don't nggak wanna cuma waste modal what's suara bagus, tapi left. butuh acting beneran. The storms we chase are leading us, Iya, and malah love di is all obrolan we'll itu ever disebut kalau trust. Ariel sempat nangis pas rekaman. No, I don't Meskipun wanna BCL waste nggak lihat what's langsung sih, beda hari left. rekamannya. And we'll go Sama pengalaman pribadi mereka yang through the wastelands, through the highways, Itu dia. till my shadow Makanya turns to sun keterlibatan rays. mereka And ini sangat punya makna, bukan sekedar we'll aja. go Jadi sekarang kita masuk through ke the sisi wastelands, through the highways. parenting dulu. And Mulai dari Ariel deh. Gimana cara dia ngedidik Alea, putrinya? Dia cerita kalau dia berusaha banget gak jadi orang tua yang posesif. Menarik. Gimana caranya? Prinsipnya tuh banyak ngaca ke pengalaman dia sendiri waktu kecil. Mana perlakuan orang tuanya yang dia suka, mana yang dia rasa. hold me Kayaknya kurang close pas till I deh buat get up. sekarang. Dia juga Time is baik, barely tapi on juga our perbaiki yang menurut dia side. perlu. Jadi kayak I don't wanna waste what's orang tua sendiri gitu ya. Iya, left. kuncinya The buat storms we Ariel chase are leading itu us, serantai pola and asuh love is lama all yang we'll mungkin ever banyak tabunya. trust. Diganti sama No, I komunikasi don't wanna terbuka. waste what's Soal resiko, left. konsekuensi itu diobrolin dari dini. Jadi lebih ke dialog ya, We'll bukan go Betul, dia percaya anak through the itu wastelands, biarin through the salah biar highways, belajar. Tapi till my orang tua shadow harus turns to sun mendampingi, rays. kasih tahu kalau salah, And dan kasih dukungan. Jangan malah we'll dijauhin. go pendampingan ya, bukan through the kontrol. wastelands, through the Contohnya nih, highways. dia kasih contoh hipotesis gitu di
nggak akan langsung larang, tapi dia nekenin penting banget dia udah ngobrolin soal hubungan lawan jenis, resiko, konsekuensi itu jauh sebelum umur segitu. Jadi anaknya udah punya pemahaman. Beda banget ya sama generasi orang tua dan ibu yang topik itu dianggap tabu dan bingung ya, komunikasi jadi fondasi. Iya, relevan banget sama tantangan orang tua zaman now. Kalau BCL gimana? Cara dia ngeditnya BCL bilang fokus utamanya simpel tapi dalam banget. Aku cuma iya, dan BCL sama Noah kehilangan Ashraf Sinclair, ayahnya Noah. Terus ditambah momen pandemi, makin lengkap lagi. Pasti pengalaman itu memperkuat ikatan mereka ya. Banget. Terus kehadiran Tiko, suami BCL sekarang, itu juga punya peran penting buat Noah. Tiko jadi kayak figur ayah lagi. Tempat Noah bisa nyaman cerita hal-hal cowok yang mungkin agak canggung kalau cerita ke ibu. Contohnya ada nggak? Ada. BCL cerita misalnya soal cukuran. Yang ngajarin Noah cukuran itu Tiko. Hal-hal kecil tapi penting buat anak laki-laki kan? Iya ya, jadi ada figur laki-laki dewasa yang bisa jadi role model juga ya. Betul. Terus harapan BCL buat Noah itu, dia pengen Noah tumbuh jadi cowok yang gak apa-apa nunjukin emosi, boleh sedih, boleh nangis, gak harus sok kuat terus, tapi ya jangan gampang juga soal itu. Mendorong penderitaan. Iya, di sisi lain BCL juga ngomong banget soal perjuangan sendiri nyari kebahagiaan. Dia bilang itu sesuatu yang harus gue perjuangkan, gak datang gitu aja. Ini cerita soal apa aja perjuangannya? Dia cerita soal gimana dia ngadepin anxiety, cari ketenangan lewat terapi dulu sama almarhum Reza Gunawan, terus juga mendekatkan diri sama Tuhan, dukungan sahabat-sahabatnya, dan sekarang kehadiran Tiko. Seperti kuat ya berarti. Kelihatan banget pentingnya itu buat dia. Menarik banget ya perbandingan cara parenting mereka. Beda dengan sekarang cewek dan cowok. Dan soal kerentanan tadi kontras ya. BCL menurut sementara Ariel kayaknya lebih Iya, kelihatan gitu ya. Nah, ngomongin soal kerampokan, ada satu momen paling dalam yang diungkap Ariel. Pas dia kehilangan ayahnya. Agak bikin terenyuh sih. Jadi ayahnya Ariel kan kerja di lapangan, banyak kan. Jadi sering banget gajinya. Waktu buat keluarga jadi minim. kerja keras buat keluarga ya. Uang, pensiun, atau kerjaan lebih santai gitu, malah giliran Ariel yang lagi sibuk-sibuknya ngejar karir musik. Jadi momen ketemunya tetap susah. Wah, timingnya nggak pas ya. Betul. Cara pandang Ariel ke ayahnya juga berubah seiring waktu. Pas kecil lihat ayahnya kayak Superman. Pas dewasa baru dia sadar betapa besar pengorbanan ayahnya. Yang sering pura-pura kuat, pura-pura tenang demi keluarga. Jadi ada pemahaman dalam sosok ayah. Iya, dan kebijakannya Ariel itu, dia merasa kurang ngasih quality time buat ayahnya, terutama pas ayahnya sakit. Dia selalu fokus nyari pengobatan medis terbaik, sampai telah sadar jangan-jangan yang lebih dibutuhkan ayahnya adalah waktu berkualitas bareng keluarga, bareng, ngobrol santai. Pasti bisa dibantu dengan sana. Terus cerita juga soal harapan ayahnya, anaknya jadi insinyur. Kakaknya Ariel sempat dilarang ngeband. Ariel sendiri dia bilang dia agak bandel, nekat ngeband, untungnya didukung ibunya. Kuliah arsitekturnya nggak selesai, tapi ya dia berhasil buktiin bisa sukses dan mapan jadi musisi. Cuma tetap aja penyesalan soal waktu yang hilang sama ayahnya itu yang paling besar. Kehilangan orang tua itu dalam personal banget ya. Rasa sesal itu bisa dalam banget. Cerita personal Ariel ini jadi kerasa nyambung lagi sama film Jumbo tadi. Dan perannya sebagai ayah. Betul. Kita jadi bisa bayangin emosi apa yang dia bawa pas mendengar suara Dan ini jadi kontras yang menarik juga sama cerita BCL yang pasti bilang merasa dekat sama kedua orang tuanya. Harapan kehilangan mereka jadi kebahagiaan sekarang ya. yang mau dikit soal privasi tadi. Obrolan itu ada segmen soal red flag atau hal yang bikin mereka males gitu. Oh iya? Apa aja tuh? Ariel itu paling males ditanya soal kehidupan pribadi,
kecuali emang ada manfaatnya buat dibagikan. Terus mood manggungnya bisa keganggu kalau ada masalah teknis atau kalau terlalu banyak aktivitas sebelum naik panggung. Kayak foto-foto Hold me close till I get up. Time is barely on our side. gitu. Kalau BCL, I don't wanna dia waste paling what's males ditanya pertanyaan yang left. sama berulang-ulang. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Iya. Terus mood No, manggungnya I don't bisa wanna kacau waste kalau what's lagi ada masalah pribadi left. sebelum naik. Tapi biasanya sih setelah nyanyi beberapa lagu, dia bisa We'll balik go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and Si on. BCL yang lebih terdekat lebih profesional. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan kita panjang lebar ini, ada beberapa poin penting ya. Apa aja tuh? Pertama, jelas soal kompleksitas sistem royalti musik di Indonesia. Butuh banget solusi yang Hold adil me dan close till transparan. I Itu get harapan up. besar dari Ariel Time dan is barely BCL. on our side. Isu krusial banget buat I don't wanna waste Kedua, what's kita jadi lihat left. sisi emosional dan refleksi mereka Storms we soal jadi chase orang are tua. leading Gimana us, cara mereka and mendidik love anak is di tengah all we'll tantangan ever zaman sekarang. trust. Mungkin ini sisi yang gak banyak orang No, tahu ya. I don't wanna waste what's sisi yang lebih personal left. dan mungkin mengejutkan. And we'll go Gimana pengalaman hidup mereka soal through the wastelands, through the perjuangan highways, cari bahagia, till my shadow turns tantangan to jadi sun orang tua, rays. And berkelindahan sama karya mereka. we'll go Termasuk keterlibatan mereka di film Jambu. through the wastelands, through the highways, and Tepat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda yang dengerin. Kita kan udah lihat nih gimana pengalaman pribadi, entah itu kehilangan atau tantangan jadi orang tua, itu nyata banget ngebentuk cara Ariel dan BCL melihat hidup, industri, dan hold karya me mereka. close till I get Sangat up. terasa dapat. Time is barely on Pertanyaannya our buat Anda, side. sejauh mana sih pengalaman hidup I don't Anda wanna waste sendiri what's ikut membentuk cara left. Anda memandang hubungan antara Storms we seorang chase are seniman, leading karyanya, us, and dan love Anda is sebagai all penikmat we'll karya ever itu. trust. Yeah. No, I don't wanna waste Apa what's sih makna left. koneksi personal itu buat And we'll go karya seni lainnya? through the wastelands, through the Cerita di balik highways, layar atau till my versi shadow seniman turns to itu sun penting buat Anda? rays. And